Ini, Yang Kai menggaruk kepalanya. Tidak dapat memberikan penjelasan yang tepat. Yu Rumeng memandang Yang Kai. Lalu ke Ji Yao. Mencibir. Mengapa kamu tidak melepas pakaianmu setelah sekian lama? Bukankah kamu terlalu tidak berguna? Apakah kamu membutuhkan bantuan saya? Petik 2. Bantu. Bantu apa? Yang Kai tercengang. Yu Rumeng melirik Ji Yao dan tersenyum ringan. Yin primordial gadis ini belum bubar. Jadi dia jelas masih perawan. Jika dia baru saja memulai, dia pasti tidak akan bisa beradaptasi. Saya akan merawatnya dari samping sehingga saya bisa mengajarinya beberapa pengalaman. Petik 2. Batuk jangan ribut. Yang Kai tiba-tiba merasa agak lemah. Tidak tahu apakah Yu Rumeng berbicara karena marah. Yu Rumeng melengkungkan bibirnya. Jika kamu ingin memakannya, maka makanlah. Apa yang harus ditakuti? Kamu memiliki begitu banyak wanita. Apakah saya pernah menghitung dengan kamu? Bagaimanapun, itu hanya satu lagi. Mengatakan demikian, dia tiba-tiba tersenyum. Matanya yang indah memancarkan cahaya yang mempesona. Mengapa kamu dan aku tidak menunjukkannya sementara adik perempuan mengamati terlebih dahulu? Tidak hanya dia mengatakannya, tetapi Yu Rumeng benar-benar mengambil tindakan. Dengan goyangan tubuhnya, dia naik ke tempat tidur dan mengangkangi Yang Kai. Yang Kai langsung membeku di tempat. Sementara Ji Yao juga merasa seperti dia tidak tahan lagi dan dengan cepat melompat turun dari sisi lain tempat tidur. Menggigit bibir merahnya sambil berkata, Kalian berdua bicara. Aku akan keluar dan melihat-lihat. Saat dia melarikan diri dengan panik, tawa Yu Rumeng terdengar di belakangnya. Setelah Ji Yao pergi, Yu Rumeng menatap Yang Kai dengan senyum di wajahnya. Tangan gioknya dengan lembut membelai dada Yang Kai, mengirimkan sensasi kesemutan yang aneh di tulang punggungnya. Yang Kai menelan ludahnya dan berkata, kurasa itu bukan ide yang bagus. Bagaimanapun, ini adalah kamar Ji Yao. Bisakah kita dianggap menempati sarang murai? Bagaimana kalau kita pergi ke tempat lain? Tidakkah menurutmu ini sangat merangsang? Yu Rumeng membungkuk. Matanya yang menawan seperti sutra, memesona. Yang Kai menggelengkan kepalanya sebelum mengangguk. Tangan giok Yu Rumeng berkeliaran di dadanya saat pakaiannya secara bertahap terlepas. Napasnya semakin cepat saat dia berbisik ke telinga Yang Kai. Kapan kamu bersama dengannya? Tidak lama, tidak lama. Yang Kai mengulurkan tangannya dan memegang pinggang rampingnya. Yu Rumeng menepis tangannya seolah-olah dia mencoba mengambil inisiatif dan tersenyum ringan. Tidak heran orang lain mengatakan bahwa seorang istri lebih rendah daripada seorang selir. Seorang selir lebih rendah daripada seorang pencuri. Jadi kamu suka nada seperti ini? Tidak, Yang Kai menyangkal dengan datar. Darahnya mendidih. Awalnya, Suyan dan yang lainnya mengirimiku pesan yang memintaku untuk bersekutu dengan mereka. Tapi sekarang sepertinya, haha. Yang Kai tertegun. Suyan dan yang lainnya ingin membentuk aliansi denganmu? Aliansi macam apa? Apakah kamu memiliki komunikasi dengan Suyan dan yang lainnya? Petik 2. Yu Rumeng tersenyum. Karena kita semua adalah wanitamu. Wajar saja jika kita saling mengenal lebih baik. Meskipun saya belum pernah bertemu mereka selama sekitar 10 tahun terakhir, saya telah menerima sedikit informasi tentang mereka. Para suster semuanya cukup baik, hanya saja jumlahnya cukup banyak. Namun, kamu adalah pria yang kuat dengan banyak trik di lengan kamu. Jadi saya tidak berpikir kamu akan dapat meninggalkan semua orang sendirian di masa depan. Aliansi macam apa yang ingin mereka bentuk denganmu? Yang Kai bertanya, memiliki firasat buruk. Yu Rumeng terkikik. Aliansi macam apa yang bisa kita bentuk? Hanya saja dengan musuh besar di depan kamu. Sebagai komandan pasukan, kamu harus memberi contoh dan tidak terlalu memanjakan diri sendiri. Petik 2. Yang Kai menelan ludahnya dan bertanya, apakah kamu setuju dengan mereka? Mengapa saya harus setuju dengan mereka? Yu Rumeng mencibir. Ratu ini tidak membutuhkan orang lain untuk memberitahunya apa yang harus dilakukan. Poin bagus, kamu tidak bisa menyetujuinya, Yang Kai mengangguk dengan penuh semangat. Yu Rumeng tersenyum manis. Awalnya, saya tidak setuju, tapi sekarang sepertinya. Mengatakan demikian, dia tiba-tiba memutar pinggang Yang Kai. Menggunakan begitu banyak kekuatan sehingga wajah Yang Kai berubah saat dia menjerit aneh. Sudah waktunya membentuk aliansi dengan mereka. Bagaimanapun, kamu dapat mencuri dari luar. Mengapa kamu membutuhkan kami, para sister untuk melayani kamu? Ketika teriakan aneh ini terdengar, Ji Yao, yang berada di tenda luar, bertanya dengan gugup, ada apa? Yu Rumeng mengulurkan tangan dan menutup mulut Yang Kai. Tidak membiarkannya berbicara saat dia tersentak. Tidak ada, tidak ada. Tenda luar segera terdiam. Sesaat kemudian, Yu Rumeng berguling dari tempat tidur dan dengan dingin mendengus, benda bau. Tanpa memberi Yang Kai kesempatan untuk berbicara lagi, dia melangkah keluar. Setelah mengambil beberapa langkah,
Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan mengacak-acak rambutnya, mengerutkan gaunnya. Membuka tirai manik-manik, dia pergi ke tenda luar. Ji Yao menatapnya dengan ngeri, matanya yang indah melebar. Wajah Yu Rumeng memerah. Matanya bersinar seperti sutra saat dia tersenyum manis. Dia milikmu malam ini. Meninggalkan ruangan, dia melayang ke langit. Ji Yao melihat keluar dan kemudian kembali ke tenda bagian dalam. Mengerutkan kening untuk waktu yang lama tetapi masih merasa agak gelisah. Dengan cepat berjalan masuk. Dia mendongak dan melihat Yang Kai berbaring di tempat tidur besar. Matanya tak bernyawa, seolah-olah tubuhnya telah dilubangi. Mata Ji Yao memerah saat dia berjalan ke arahnya dan membantunya untuk bersandar padanya. Hatinya sakit. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang dia lakukan padamu? Yang Kai meliriknya dan menghela nafas panjang. Tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia tidak bisa mengatakan padanya bahwa itu karena Yu Rumeng tidak melakukan apapun sehingga dia bertindak seperti ini. Awalnya, itu adalah masalah yang sangat baik. Tetapi setelah diganggu oleh Yu Rumeng, dia kehilangan minat dan bangkit untuk mengenakan pakaiannya. Sesaat kemudian, Yang Kai dan Ji Yao tiba di luar tenda dan Suyan sudah menunggu di luar. Melihat Yang Kai muncul, Suyan mengerutkan kening. Apakah Rumeng baru saja datang? Kau melihatnya, Yang Kai memerah. Suyan berkata, Tuan yang terhormat berkata bahwa dia merasakan aura Rumeng. Apa yang dia lakukan di sini? Melihat Ji Yao dengan cemas. Dia ingin bertanya apakah dia telah mengganggu mereka. Tetapi dia tidak bisa. Yang Kai ragu-ragu sejenak, tidak bisa menjelaskan. Mereka berdua mengucapkan selamat tinggal dan Ji Yao menyuruh mereka pergi. Kembali ke Camp Six Stem Army. Suyan kembali ke kamp garnisun surgawi Phoenix sementara Yang Kai kembali ke tenda Panglima sendirian. Dia datang untuk melaporkan bahwa tentara batang ke-6-nya telah mendirikan kemah hari ini. Meminta petunjuk tentang cara melatih tentara. Ini bukan masalah kecil. Dan Yang Kai juga tahu bahwa pasukan batang ke-6-nya baru saja mencapai tahap awal dan belum bertarung dengan ras iblis. Jadi fondasinya tidak stabil. Namun, sekarang tidak ada pertempuran untuk dilawan. Dia hanya bisa berlatih sendiri. Jadi dia dengan cepat mengumpulkan pikirannya dan memanggil 10 kepala garnisun untuk membahas masalah pelatihan. Sebagian besar orang di garnisun telah dilatih di medan perang. Jadi mereka tahu lebih banyak tentang militer daripada Yang Kai. Masing-masing mengekspresikan pendapat mereka sendiri dan menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk menutupi kekurangan mereka. Setelah merangkum semuanya, mereka dengan cepat membuat rencana. Yang Kai mewariskan perintah bahwa ketika tidak ada pertempuran, tentara akan berlatih sesuai dengan rencana ini dan berbagai kepala garnisun akan setuju. Ketika pertemuan berakhir, hari sudah larut malam. Tepat ketika Yang Kai hendak memasuki tenda untuk beristirahat, seorang penjaga di luar masuk dan melaporkan, Tuan, Komandan Batalion Garnisun Ular Spiritual telah membuat makanan dan membawanya. Yang Kai tidak bisa bereaksi tepat waktu. Tetapi setelah memikirkannya sejenak, dia menyadari bahwa yang disebut Komandan Batalion adalah Sun King Luo. Dengan gembira, dia mengangkat tangannya dan berkata, panggil dia masuk. Ya, penjaga menerima pesanan dan setelah beberapa saat, pinggang Sun King Luo sedikit bergoyang saat dia masuk dengan wadah makanan di tangannya. Setelah tiba di depan Yang Kai, dia membungkuk dan berkata, petugas yang rendah hati ini menyapa Tuan. Tuan telah bekerja keras jadi saya membuatkan beberapa makanan ringan untuk Tuan. Yang Kai tidak bisa menahan tawa. Tidak ada orang luar di sini. Jangan terlalu sopan. Ayo cepat. Tunjukkan makanan enak apa yang kamu buat. Petik 2. Hari ini, Yang Kai telah lama disiksa oleh para wanitanya. Pertama, dia bertemu dengan dinding dengan Suyan. Dia tidak berhasil dengan Ji Yao. Dan kemudian Yu Rumeng menangkapnya di tempat tidur. Yang Kai kelelahan. Dan sekarang Sun King Luo begitu perhatian. Yang Kai benar-benar tersentuh. Sun King Luo tersenyum dan berjalan ke depan. Meletakkan kotak makanan di atas meja sebelum berbalik dan duduk di pangkuan Yang Kai. Memegangnya dalam pelukannya, Yang Kai mengulurkan tangan untuk membuka kotak makanan. Hatinya dipenuhi dengan antisipasi berubah menjadi kejutan. Tidak ada. Kotak makanan itu kosong. Tidak ada makanan di dalamnya. Sun King Luo tersenyum menggoda. Pinggulnya yang menggairahkan bergesekan dengan paha Yang Kai, menyebabkan tubuhnya yang lembut menjadi sangat panas. Menjangkau tangannya, dia menggambar lingkaran di dada Yang Kai. Suaranya lembut. Ya, tapi saya tidak tahu apakah itu sesuai dengan keinginan suami saya. Setelah dia selesai berbicara, dia dengan lembut tersenyum. Bagaimana mungkin Yang Kai tidak mengerti apa yang dia maksud? Segera, dia bertanya dengan hati-hati, apakah saudarimu mengirimmu untuk mengujiku? Sun King Luo tersenyum lebih lebar saat dia melambaikan tangannya ke arah Yang Kai, mengisyaratkan agar dia mendekat. Yang Kai bersandar dan menggelengkan kepalanya seperti drum mainan. Dengan waspada bertanya, jika saya mendekat,
Apakah istri saya akan segera mengaktifkan manik-manik roh luar angkasa mereka untuk menangkap saya? Sun King Luo tersenyum dan mengulurkan tangan untuk meraih telinga Yang Kai. Menariknya ke atas dan menekan bibir merahnya ke bibirnya. Orang yang mengusulkan aliansi dan membiarkanmu tinggal di kamarmu sendirian adalah aku. Yang Kai sangat marah dan baru saja akan memberinya pelajaran ketika dia melihatnya tersenyum licik dan tiba-tiba mengerti. Kamu ingin makan sendiri. Sun King Luo tersenyum manis. Jadi apa? Yang Kai terkejut. Beraninya kamu? Nanti. Aku akan memberitahu saudari perempuanmu dan yang lainnya. Itu urusanku. Sun King Luo mengangkat dua jari. Mengangkat dagu Yang Kai. Dan meniupnya. Aku tidak tahu apakah suamiku memiliki keberanian untuk melakukannya. Jika kamu tidak memiliki keberanian, Luoer dapat pergi sekarang. Yang Kai mencibir. Mengangkat Sun King Luo di pinggang. Dan berjalan menuju tenda bagian dalam. Biarkan raja ini melihat apakah makan malam-malam ini sesuai dengan keinginanku. Sun King Luo memeluk leher Yang Kai dan terkikik. Pasukan batang keenamnya berkembang pesat dan barisan mereka sangat kuat. Jika dibandingkan dengan kekuatan seluruh pasukan, pasukan batang keenamnya pasti yang terbesar dari pasukan besar Starbound dari 55. Tentara lain bahkan tidak bisa berharap untuk bersaing dengannya. Dan prajurit kekuatan yang ganas hanya menambah kemuliaan Yang Kai. Pada hari kedua setelah tentara ditempatkan, terlepas dari jaraknya, berbagai komandan pasukan semuanya datang berkunjung. Memungkinkan Yang Kai untuk berkenalan dengan banyak orang. Ketika banyak komandan pasukan mengamati pelatihan tentara, mereka semua menunjukkan rasa iri. Tidak menginginkan apapun selain untuk menggantikannya dan memimpin pasukan yang luar biasa ini langsung ke Gua Iblis untuk meratakan wilayah iblis. Yang Kai menyerahkan pasukan kepada Yao Xi. Jadi dia tidak ada hubungannya. Pada siang hari, ia menerima berbagai komandan pasukan dan mengobrol dengan banyak tuan yang tertutup untuk meningkatkan hubungannya dengan mereka. Pada malam hari, dia menikmati makan malam yang dibawakan Luur untuknya. Dan hari-hari berlalu dengan cepat. Setelah beberapa hari kerja keras, situasi berangsur-angsur menjadi tenang.